Kalau udah tahu, sekarang Ibu kasih soal ya. Lalu apa? Loh, Ibu nggak tahu. Yang jelas di sini ada ya. Yang di sini ada. Jadi kalau masalah itu ya Ibu nggak tahu. Ya, yang di sini ada masalahnya. Itu bukan ranahnya Ibu lagi. Ya, oke ya. Sekarang coba kamu kerjakan. Kelihatan? Enggak? Ya, gimana tuh kalau nggak kelihatan? Ibu gambar aja. Desiro ambilkan map merahnya Ibu. Masa di WC? Ya pasti di ruang guru lah. Oke ya. Di sini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. 4 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 4 ohm. Ini juga 4 ohm. Kemudian di sini 3 ohm, 7 ohm, 10 ohm. P1, P2, P3. Ini 50 volt, 10 volt, ini 30 volt ya. Oke, arah arusnya mau kemana? Turun semua atau naik semua? Turun. Oke, Ibu bikin turun semua ya. Ya, oke. Ya, ini adalah I2 di sini. Kemudian yang ini adalah I1. Oke. Titik ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. Yang satu cari V, A, F, AE mau. AE, kemudian kedua cari V, E, A, tiga cari V, C, E, 4 cari V, D, B, 5 cari V, B, F, 6 cari P, B, E. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya tetap harus mencari I1 dan I2 ya. Tetap mencari I1 dan I2.
Ada yang sudah ketemu persamaan satu? Ada yang dapat ini? Ada yang sudah dapat belum? Siapa yang masih kesulitan? Kalau kalian merasa kesulitan, ya, gambar kembali dulu. Gambar kembali dulu ini. Loop 1. Ini pertanyaannya Ibu hapus ya. Jadi kalau kalian masih merasa kesulitan, gambar kembali nih. Yang ini. Ini digambar kembali. Nah, ini loop 1. Ini adalah I1. Ingat, di sini ada I2 ya. Ini R berapa? R1, ini R2, R7, kemudian R6, R8, E1, di sini adalah E2. Oke. Kita tetap menggunakan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Yang jadi patokan adalah loop 1. Ini ketemu apa dulu? Negatif dulu kan? Berarti minus E1. Kemudian berikutnya ketemu positif, berarti plus E2. Lalu ditambah dengan I1 dikalikan seluruh hambatan ini. Berarti R1, R2, R7, R6 ya. Di sini adalah R1 ditambah R2 ditambah R7 ditambah R6. Oh, ada lagi R8 ya. Tambah lagi R8 ya. Ditambah lagi berarti R8. Lalu ini ditambah dengan I2 dikalikan apa? R7 ditambah dengan R6. Ini sama dengan 0. Nah, nanti kamu kasih masuk tuh. Ini R1, R2, R7, R6, R8 berapa jumlahnya? 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 4. 20 kan? Jadi kamu kasih masuk nanti akan ketemu ini. 20 I1. Nah, I2-nya itu dia mengalir di R7 dan R6. 4 ditambah 6 berapa? 10. Berarti ditambah 10 I2. Lalu ini E-nya. Ini kan E-nya min 50. Kemudian ditambah 10 berapa? Minus 40. Kalau pindah, min jadi plus. Jangan langsung ke sini loh ya. Kamu urutkan ya. Masukkan angkanya baik-baik. Nah, setelah itu ini kan 20 I1, 10 I2 sama 40 ampere. Dibagi berapa? Dibagi
2 kan? Dibagi 10, berarti hilang semua nolnya. Maka ini 2I1 tambah I2 sama dengan 4 ampere. Begitu, itu persamaan 1. Ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, bisa. Ya dikerjakan, jangan digigit-gigit bolpennya. Ya, ditulis. Kalau nggak tahu langsung tanya ya. Lu dua punya ini ya. Berarti kamu gambar lagi nih. Ini supaya kamu nggak bingung ya. Di sini adalah R7, R berapa nih? 3, ini R4, lalu ini R5, kemudian ini adalah R6 ya. Ini adalah E2, lalu di sini adalah E3. Ingat loopnya ini ke sana ini adalah I2, tapi ingat di tengah ini mengalir I1 ya. Tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0. Nah, ngikutin loop 2-nya. Nah, ini ketemu apa dulu? Minus E3. Min E3. Lalu ketemu plus E2. Nah, ditambah I1-nya dulu nggak apa-apa. I1 dia hanya mengalir di R7 dan R6. Maka ini R7 ditambah dengan R6. Lalu ditambah, kenapa? Kenapa dikurang I? Berlawanan arah dengan siapa? Jarum jam. Terus, saya kira. Kau punya kira-kira kan? Kemarin Ibu kasih tahu apa? Yang berlawanan arah dengan jarum jam positif, lalu negatif, lalu yang searah dengan jarum jam positif. Iya. Kapan? Ibu bicara begitu. Yang kapan? Kamu udah periksa lagi videonya. Apakah Ibu ada bilang kalau searah jarum jam positif berlawanan arah dengan jarum jam negatif? Kenapa kita buat ini searah? Yang di tengah ini searah. Kenapa Ibu minta buat searah? Lah iya, untuk mempermudah perhitungannya kenapa? Loh, harus tahu itu. Ibu kan udah jelaskan kemarin, minggu lalu. Sengaja dibuat searah supaya kamu nggak bingung. Kalau searah itu berarti dua-duanya jadi plus. I1 dan I2 plus. Tetapi kalau dibuat yang di tengah ini berlawanan arah, satunya turun, satunya naik, maka nanti akan satunya minus. Seperti itu. Nah sekarang untuk min dan plusnya. Kamu lihat nih, antara I1 dengan I2, di jalur tengah ini, di R7 dan R6, turun semua atau naik semua, atau satu naik atau satu turun? Turun semua. Kalau turun semua berarti dua-duanya plus. Atau kalau naik semua berarti dua-duanya juga plus. Ya ingat ya. Tapi kalau satu turun, satu naik, berarti yang satu plus, yang satu minus. Nah, kalau misalnya ini I1-nya naik, kalau kita sedang membahas di loop 2, maka I2-nya yang positif, I1-nya yang negatif. Jika kita sedang membahas di loop 1, kalau misalnya di tengah ini berlawanan arah, berarti I1-nya ini di cabang tengahnya ini turun. Maka yang turun positif, yang naik itu negatif. Ingat itu. Nah, supaya tidak memusingkan dengan min plusnya itu, makanya Ibu sarankan kalian untuk membuat turun semua atau naik semua di tengah. Supaya kamu tidak pusing. Ya, ya, jadi jangan mengarang cerita. Searah jarum jam positif berlawanan arah dengan jarum jam negatif. Nggak pernah bilang itu. Nggak ada yang memastikan itu. Bahkan perputaran dunia pun, apapun yang berputar, itu tidak ada kepastian bahwa yang searah dengan jarum jam itu positif, berlawanan arah dengan jarum jam itu negatif. Nggak ada di Alkitab. Nggak ada juga kesepakatan secara internasional, nggak ada. Yang ada, kalau misalnya kita ke kanan dianggap positif, maka yang ke kiri kita anggap negatif. Kalau yang ke atas sungguh ya dianggap positif, maka yang ke bawah kita anggap, boleh nggak kita anggap yang atas negatif? Boleh, mau-maunya kita gitu loh. Terserah kita mau anggap yang mana. Sama saja kalau kita masuk ke dalam rumah berarti positif, keluar rumah berarti negatif. Itu tergantung kita gitu loh. Ya. Nah, tergantung kesepakatan juga yang dibuat waktu itu gitu ya. Nah,
Kita sudah membuat kesepakatan untuk koordinat kartesius. Ya, yang ke kanan positif, ke kiri berarti sumbu X negatif, ke atas sumbu Y positif berarti ke bawah sumbu Y negatif. Ya, oke? Ya, jadi jangan salah kaprah ya. Ya, sekarang. Nah, sekarang kita lihat nih. I1-nya ini kan searah dengan I2 di tengah, maka ini positif. Nah, berikutnya untuk I2, ini berarti seluruhnya. Ya, seluruhnya, maka R berapa saja nih? 3, 4, 5, 6, ditambah R 7. Oke, sama dengan 0 ya. Nanti kamu kasih masuk angkanya. Ya, kasih masuk angkanya. Berarti nanti akan dapatkan 10 I1 ditambah dengan 30 I2 sama dengan 20. Ya, karena ini kan minus E3 min 30. Tambah 10 berarti min 20. Pindah berarti jadi 20. Tapi jangan hilangkan itu langkah-langkahnya ya. Step by step-nya kamu harus tulis. Ini sama-sama dibagi 10 berarti I1 ditambah dengan 3 I2 sama dengan 2 ampere ya. Oke. Sudah selesai? Dicatat. Catat ya, kerjakan. Baru habis itu selesaikan eliminasinya. Ya. Cocok ini persamaannya? Cocok atau cocok? Berarti atas mau kali berapa? Mau dicari apa dulu? I1 dulu atau I2 dulu? I2, berarti ini kali 2. Ini kali 1. Berarti di atas tetap ya. 2I1 ditambah dengan I2 sama dengan 3 ampere. Lalu di sini sama dengan berapa? 2I1 ditambah dengan 6 ya. 6I2 sama dengan berapa? 2 ampere. Oke. Kita kurang. Berarti ini minus 5I2 sama dengan sama dengan 1 ya. 1 ampere. Berarti I2 berapa? Minus 1/5 ampere. Oke. Atau sama dengan minus 0,2 ampere. Ya. Oke, good. Seperti itu. Sekarang kalau kita mau menghilangkan I2, maka atas kali berapa, bawah kali berapa? Oke, atas kali 3, bawah kali 1 ya. Ini berarti jadi 6 I1 tambah 3 I2 sama dengan 9 ampere. Yang di bawah tetap ya. I1 ditambah dengan 3 I2 sama dengan 1 ampere. Tetap kita kurang. Maka 5 I1 sama dengan berapa? 8 ampere. Oke. Jadi I1 berapa? I1 sama dengan minus 8/5 ampere. Atau sama dengan min 1,6 ampere. Ya. Apa? Oh, ada minus nih. Oh iya, oke, plus ya. Berarti ini plus ya. Oke. Ini nggak ada minus ya. Ya, thank you. Ya. Nah, apa artinya tanda minus ini? Ini artinya tanda minus. Loop yang kita tentukan untuk di I2, arusnya itu di tengah itu kan turun. Jadi sebenarnya nanti yang terjadi itu arah arusnya naik. Tetapi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tetap aja seperti ini. Jadi tetap sesuai dengan hasilnya. Nanti kalau kalian misalnya mau coba kerjakan di rumah nggak apa-apa. Yang satu, loop satunya arahnya ke sini, I1, lalu I2-nya juga ke sana. Nggak apa-apa. Nanti ketemunya akan sama. Tetapi nanti I2-nya ketemunya dari hasil perhitungan tidak akan negatif. Tetapi 0,2 ampere. Gitu. Ya, bedanya cuma di situ. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang coba kalian cari sesuai dengan yang tadi ya. Carinya di rumah aja nggak apa-apa. Karena kan kamu sudah dapat ini semua ya. Jadi nanti dikerjakan di rumah untuk pekerjaan rumah ya. Satu nomor ini untuk mencari V-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 2 jalan. 2 jalan ya, 2 jalur. Ya, 2 jalur. Nah, kalau yang ini berarti bisa pakai jalur tengah dengan bisa pakai jalur kiri atau pakai jalur kanan. Terserah. Kalau di tengah itu kan bisa 3 jalur. Pilih 2 jalur aja ya. Oke. Ketemunya nanti harusnya sama ya. Sampai di sini dulu untuk loopnya ya. Kemudian kita akan melangkah ke bagian berikutnya. Jadi nanti dilanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya. Dilanjutkan. Sekarang kita akan masuk dulu ke energi.
Ya, jadi kita udah sampai di energi sekarang. Energi. Habis ini berarti materi bab 1 finish. Ya, materi bab 1 finish. Karena intinya cuma itu. Nah, tentang energi listrik. Energi listrik ya, energi listrik. Kalian ingat rumusnya energi listrik yaitu Pak Vicky? Apa saja? Loh, udah dikasih tahu loh ya kemarin loh ya. Pak Vicky, W berarti sama dengan apa? V dikalikan Q. Kemudian Pak Vicky punya apa lagi? PT, oke. Pak Vicky punya PT apa? Fit, oke. Kenapa dia punya PT Fit? Karena Fit itu paling irit. IRIT, jangan lupa ya. Nah, ingat ini Pak Vicky punya PT Fit Irit. Bisa lagi diganti lagi, V-nya itu sama dengan apa namanya? I-nya kita ganti. I-nya kita ganti dan jadi V per R, boleh nggak apa-apa. Berarti W akan sama dengan apa? V kuadrat per R dikalikan dengan time. Bisa lagi ini ya. Bisa juga ke sini nggak apa-apa. Nah, energi listrik ini nanti akan kita combine dengan energi kalor. Nah, sekarang energi kalor. Siapa yang ingat kalor? Q, ya oke. Sama dengan apa? M dikalikan C dikalikan dengan delta T. Di mana M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhunya ini dalam apa? Derajat Celcius. Bisa juga dalam Kelvin, nggak ada masalah. Karena skalanya Celcius dengan Kelvin rentangnya itu sama ya. Sama-sama 100 rentangnya. Oke, jadi kita akan mencari kesetaraan antara energi listrik dengan energi kalor ya. Jadi energi kalor yang sama dengan MC delta T ini bisa disamakan dengan V kali Q, bisa disamakan dengan P kali T, bisa disamakan dengan VIT, bisa disamakan dengan irit, dan bisa disamakan juga dengan V kuadrat per R kali T. Tergantung soalnya. Nah, sekarang untuk energi listrik ini itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kalor. Ada apa aja coba? Siapa yang di rumah memiliki alat pemanas listrik? Apa aja di rumah? Apa saja? Kamu nggak punya alat pemanas listrik di rumah? Nasi masih pakai di rumah? Enggak. Pakai apa? Paker itu adalah pemanas listrik. Ya, pemanas listrik. Nah, itu berhubungan dengan kalor juga. Nah, di sekolah, guru-guru kalau mau bikin kopi menggunakan apa itu yang pria? Hah? Oh, dispenser. Selain dispenser lagi. Ada apa? Ada kayak teko listrik ya, teko listrik ya. Kita bisa pakai teko listrik. Nah, sekarang siapa yang di rumahnya nggak punya rice cooker? Oke. Kalau rice cooker semuanya punya, maka ibu akan kasih tugas kalian di rumah. Tugasnya gampang sekali. Semua ada stopwatch, ada di HP ya. Gini, anggaplah di sini adalah rice cookernya kalian. Cooker kalian punya ukuran berapa wattnya? Masa enggak punya? Bisa dilihat enggak wattnya berapa? Masa nggak bisa dilihat? Rice cooker itu cari dong. Pasti ada wattnya berapa watt. Tugas kalian nanti mencari berapa. Harus juga rice cooker. Misalnya pemanas yang lain boleh, tidak apa-apa. Ya, mau pakai teko listrik juga. Nah, caranya gimana? Nanti kamu lihat berapa wattnya. Ya, misalnya anggaplah 100 watt. Watt itu satuannya apa? Ayo, 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 watt, 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 watt satuannya. Lampu berapa watt satuannya apa? Wih, Tuhan Yesus tolong. Satuan apa? Ya, ya. P. Berarti ini P-nya sama dengan 100 watt. Ya. Lalu nanti kamu ambil, ada gelas ukur di rumah? Nggak ada. Kalau nggak ada, kamu pakai gelas aqua. Ya, pakai gelas aqua. Itu botol aqua
atau gelas aqua itu isinya berapa cc? Ada nggak keterangannya di situ? Ada kan? Kalau yang ada gelas ukur ya, boleh pakai gelas ukur. Kalau mamanya suka bikin kue, biasanya ada gelas ukur di rumah. Ya, bisa itu lebih akurat lagi. Mau ambil berapa cc gitu. Nah, sekarang suhunya itu anggaplah dengan suhu kamar aja. Kita anggap saja misalnya di tempatmu suhunya adalah 30 derajat, nggak apa-apa. Kalau enggak kan suhu kamar itu kan kita kan bisa deteksi di dalam rumahnya kita atau di dapurnya kita itu suhunya berapa dengan pakai HP bisa nggak? Bisa ya? Ya bisa. Jadi catatlah suhu awalnya. Jadi dengan menggunakan segelas air nih. Segelas air. Misalnya 400 cc atau berapa, tergantung lah. Nah kemudian air ini kamu masukkan ke dalam rice cooker atau ke dalam pemanas. Nah setelah itu, pada saat kamu menyalakan itu pemanas, nyalakanlah stopwatchmu. Tungguin sampai airnya mendidih. Karena kita tahu air mendidih kita anggap sama dengan 100 derajat Celcius. Karena kita berada di permukaan pantai, arti dekat dengan pantai. Jadi tekanannya kita anggap sama dengan 1 atmosfer. Nah, kamu lakukan itu percobaan. 1 kali 1 hari. Di jam yang sama. Besok kamu ulangi lagi percobaan yang kedua. Ulangi lagi percobaan yang ketiga. Ulangi lagi percobaan yang keempat. Ulangi lagi percobaan yang kelima. Ya, catatlah waktunya berapa detik. Time-nya. Ya, ini berapa detik, berapa detik, berapa detik, berapa detik, berapa detik. Itu tugasnya dulu. Ya, melakukan percobaan. Dan kalau kalian mau kerja kelompok boleh, nggak apa-apa kerja kelompok. Tapi kalau mau kerja sendiri-sendiri juga tidak ada masalah. Lalu minta tolonglah orang lain untuk memotret kamu sedang memanaskan itu air, melakukan itu percobaan dengan menggunakan stopwatch itu, ya. Gampang sekali kok. Hanya menunggu paling berapa menit, nggak sampai 5 menit mendidih, ya. Nggak sampai 5 menit mendidih. Nah, itu dulu yang kamu lakukan untuk ini ya, apa namanya? Melakukan percobaan itu. Itu wattnya udah tahu tuh berapa sama dengan berapa, wattnya berapa tahu ya, dapat udah tahu. Nanti apa yang akan dilakukan selanjutnya nanti Pi. Kerjakan itu dulu, Ibu bisa dapat hasilnya. Ini sekarang hari apa? Selasa. Berarti hari Senin sudah harus ada hasilnya ya. Oke, jadi sebentar nanti kamu pulang bikin, kemudian besok lagi bikin, pokoknya 5 hari lah, 1 hari 1, gitu ya. Jadi keadaan apa namanya alat listriknya itu harus sudah dingin kembali. Ya, jangan dilakukan langsung percobaannya mengulang 5 kali karena akan beda suhunya. Ya, panasnya dia sudah panas berarti akan lebih cepat panas. Jadi didiamkan lagi sehari, besok lagi baru bikin lagi, besok lagi baru bikin. Dengan harapan nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang cukup akurat. Oke, bisa itu dilakukan? Ya, oke, thank you. Jadi itu tugasnya enggak susah ya, enggak susah. Tenang aja. Nah, jadi nanti kita akan melihat tergantung apa yang mau dicari ya, apa yang mau dicari. Melihat kesetaraan antara energi kalor dengan energi listrik. Nah, kalau kita tahu P-nya, misalnya sama dengan 100 watt, kemudian kita tahu time-nya, misalnya sama dengan 2 menit. 2 menit itu berapa detik? 120 detik ya, 120 detik. Nah, untuk mencari energi di sini, W itu berarti sama dengan apa? P dikalikan dengan T ya. P dikalikan dengan T. Ya, P dikalikan T. Nah, sekarang kalau tadi ada air itu ada apa? Ada volumenya kan? Volumenya berapa? Volumenya misalnya sama dengan 400 ml. Mililiter itu sama saja dengan cc ya. 400 mililiter itu sama dengan cc. 400 mililiter ini adalah volumenya ya. Ini sama saja dengan 400 ke liter sama dengan apa? Atau ke desimeter deh. Ke desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 sama dengan apa? Liter ya. Sama dengan liter. Berarti dari mili ini kita harus ubah ke liter kan? Nah, dari mili ke liter sama dengan apa? 0, dibagi berapa? Dibagi 1000. Maka ini sama dengan dibagi dengan 1000. Ya, ini jadi liter. Berarti sama dengan 0,4 liter. Nah, kalau ditahu V-nya, kita kan tahu berapa massa jenis daripada air secara umum. Berapa? Rho air sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Liter sama dengan apa? dm pangkat 3, 0,4 desimeter pangkat 3. Dari desi pergi ke meter pangkat 3, diapain?
Diapain? Dibagi berapa? Desi ke meter, meter desi. Dibagi 1000 ya? Oke. Berarti sama dengan 0,4 dibagi dengan 1000 meter pangkat 3. Nah, sekarang untuk mencari massa. Rumusnya dari massa itu apa? Hubungannya antara rho dengan V. Ada yang ingat? M sama dengan apa? Rho kali V. Oke, good. Rho kali V. Rho-nya berapa? 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikalikan dengan berapa? 0,4 per 1000. Di sini adalah meter pangkat 3. Satuannya apa yang bisa hilang? Meter pangkat 3 hilang, terus apa lagi? 1000-nya hilang. Berarti berapa? 0,4 kilogram. Ya, jadi kamu ingat, nggak perlu cari ribet-ribet seperti ini, nggak apa-apa ya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa kalau misalnya air itu 400 cc atau 400 mililiter, berarti masanya air berapa? 0,4 kilogram atau sama saja dengan 400 gram. Ya, ya seperti itu. Masanya tahu tuh, ya. Masanya tahu. Sekarang kita anggap apa namanya? Kalor jenisnya nggak tahu misalnya ya. Kalor jenisnya nggak tahu. Kita mau cari berapa kalor jenisnya air di rumahmu dengan air di tempat lain gitu ya. Delta T-nya kita anggap sama aja. Nah, sekarang berarti Q-nya itu sama dengan apa? M dikalikan C dikalikan dengan delta T ya, delta T. Delta T-nya itu berarti nanti apa? T2 dikurangi dengan T1 ya, atau suhu air mendidih kita anggap 100, suhu ruanganmu misalnya 32 derajat, berarti kita anggap suhu airnya sama dengan 32 derajat gitu ya. Nah, jadi di sini berarti kita akan menyetarakan antara energi listrik dengan energi kalor dengan anggapan tidak ada energi yang terbuang, anggapannya itu. Jadi kita akan samakan Q akan sama dengan V. Maka M dikalikan C dikalikan delta T ini sama dengan P dikalikan T. Maka C-nya sama dengan apa? P dikalikan T dibagi dengan M dikalikan dengan delta T. Ya, delta T-nya ini adalah T suhu, yang di sini T time ya, jangan salah ya. Nah, berarti ini nanti kamu akan dapat kalor jenisnya. Nah, terus kalian melakukan berapa percobaan? 5 percobaan. Berarti nanti C-nya itu kalian akan dapat 5. Ya, akan dapat 5. Ya, akan dapat 5. Jadi ada C1, ini anggaplah ini nomornya di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya akan dapat nilainya berapa? Kemungkinan tidak akan sama nilainya. Kalau sama ya luar biasa sekali kamu punya percobaan ya. Luar biasa sekali, nggak apa-apa. Nah, nanti kita lihat. Nah, setelah itu nanti kalian akan olah datanya di Excel ya. Nah, setelah cari C, maka nanti kalian akan mencari C kuadrat. Kemudian kamu zoom, jumlahnya sama dengan berapa? Kemudian dari sini kalian mencari berapakah kesalahan relatif daripada C. Ya, kesalahan relatif daripada C. Jika kesalahan relatifnya kurang dari 4%, berarti percobaannya cukup valid. Tetapi jika kesalahan relatifnya itu lebih besar daripada 4%, berarti percobaannya agak ngawur gitu. Apalagi kalau lewat dari angka 10, wes ngawur sekali gitu ya. Ya, itu hanya untuk meneliti itu. Jadi kita bisa mencari berapakah kalor jenisnya seperti itu. Tapi nanti ini akan dikerjakan secara kelompok ya. Jadi nanti gabungkan. Ya, digabungkan hasilnya nggak apa-apa. Kalau kalian mau langsung kerja kelompok ya nggak apa-apa, dilakukan bersama-sama gitu. Tapi masing-masing mencari 5 apa menggunakan 5 percobaan ya. Laporannya secara kelompok aja nggak apa-apa. Oke, ada yang tidak tahu cara menghitung kesalahan relatifnya? Kelas 10 harusnya udah diajarin. Harusnya. Harusnya udah diajarin ya. Nah, ada di buku lama halaman 12 atau 13 itu ya. Untuk cari kesalahan relatifnya ya, nantilah. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi di energi ya, masih di energi. Sekarang misalnya gini, ada sebongkah es yang suhunya minus 4 derajat Celcius. Kemudian es ini akan dimasukkan ke dalam sebuah pemanas. Pemanas. Di mana pemanas ini memiliki daya 200 watt. Nah, agar es ini mencapai suhu misalnya
20 derajat Celcius, pertanyaannya, berapa lama waktu diperlukan untuk memanaskan es ini? Itu ditanyakan waktunya. Nah, sekarang dari es ini yang 4 derajat Celcius, minus 4 derajat Celcius, untuk berubah menjadi 20 derajat Celcius, sudah cair atau belum nih? Kalau 20 derajat, es. Cair ya? Es mencair ya? Sudah berubah menjadi air ya? Jadi 20 derajat Celcius. Kira-kira proses apa saja yang dialami oleh es min 4 derajat Celcius ini? Anggaplah masanya adalah 500 gram. Yang perlu kamu tahu bahwa kalor jenis daripada es itu sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kalor leburnya kalau nggak salah berapa ya? 3360.000 kayaknya. 3360. Kalau nggak salah loh ya. Nah, nanti kita cari kalor leburnya berapa. Atau ada yang ingat berapa kalor lebur es? Tidak ada yang ingat? Ya, oke. Nanti kita cari ya. Mudah-mudahan ibu nggak salah sih. Ini adalah Joule 80 kilokalori per gram kalau saya nggak salah ingat. Jadi ini berarti sama dengan Joule per kilogram. Kalau nggak salah ingat loh ya. Nantilah kita cari. Nah, yang penting prosesnya dulu. Dari min 4 derajat Celcius, itu dia harus berubah kemana dulu? Ingat kalor? Minus 4 derajat Celcius. Untuk dia bisa berubah menjadi air atau melebur, dia harus sampai di apa? Di titik leburnya. Titik lebur es berapa? Halo. Berapa titik lebur es? Es melebur, mencair pada suhu berapa? 0. Oke, berarti dia harus sampai di 0 derajat Celcius ini es. Maka dia akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi air. 0 derajat Celcius. Baru setelah itu, airnya ini menggunakan kalor yang ada atau energi panas yang ada untuk menaikkan suhunya menjadi 20 derajat Celcius. Wujudnya berarti di sini air. Ada berapa proses? Berapa proses nih? Masa proses 4? Ini proses 1. Ini proses 2. Ini proses 3. Di sini ada perubahan suhu enggak? Ada. Delta T-nya berapa? Suhu akhir dikurangi suhu awal. 0 dikurangi minus 4. 4 derajat Celcius. Nah, kalau ada perubahan suhu, maka kalornya kalian menggunakan Q1 sama dengan M dikalikan C daripada S dikalikan dengan delta T1. Nah, sekarang ini suhunya tetap nih, dari es menjadi air. Tunggu dulu. Belakangmu sama namanya? Nah, itu yang baru nomor 2 dari belakang, paling kiri. Siapa namamu, Me? Hah? Jovita? Oh, Jovita. Gimana cara cari untuk yang kedua? Kamu nggak memperhatikan, berarti kamu udah tahu. Nggak tahu, udah memperhatikan lagi. Gimana caranya? Ya, perhatikan ke depan dong. Ya. Nah, sekarang dari es ke air. Dia sedang apa ini? Berubah wujud dari es ke air. Namanya apa? Apa? Mencair. Atau apa lagi? Melebur. Ya, dia ini sedang melebur atau mencair. Melebur. Kalau dia sedang melebur, maka untuk mencari Q2-nya itu kita menggunakan M dikalikan kalor lebur. Ya, KL-nya. Kalor laten peleburan. Nah, kemudian yang berikutnya. Di proses 3, ada delta T enggak? Ada. Suhu akhirnya 20 derajat Celcius, suhu awalnya 20 derajat, 0 derajat. Berarti delta T-nya berapa? 20 derajat Celcius. Nah, jika ada perubahan suhu, maka Q-nya kita menggunakan rumus M dikalikan C dikalikan delta T. Ini delta T3. Karena wujudnya adalah air, maka kita menggunakan C air. Nah, setelah itu, yang kalor yang diperlukan itu berarti adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Maka Q sama dengan P. Di sini adalah Q1 tambah Q2, PT ya. Ini Q sama dengan W ya. Q sama dengan W. Ditambah dengan Q3 akan sama dengan apa? P dikalikan dengan time. Jadi time-nya sama dengan apa? Time-nya sama dengan apa? Oke, ya. T berarti sama dengan Q1, ini Q3 ya. Ditambah dengan Q2, ditambah dengan Q3, ini dibagi dengan P.
ya. Seperti itu. Nah, nanti ketemu dalam skor ya. Karena ini semuanya dalam joule. Oke, silahkan kamu kerjakan. Sekarang. Ibu carikan dulu. Oke ya, jadi kalor lebur itu sama dengan 80 kalori per gram. Dari kalori ke ke apa namanya? Pergi ke joule itu adalah 4,2 1 kalori 4,2 joule. Berarti sama dengan 80 kali 4,2 joule. Gram pergi di kilogram itu adalah 1/1000 kilogram. Berarti ini sama dengan 80 kali 4,2 kali 1000 joule per kilogram. Yuk, 8 kali 2 berapa? 16. 32 berarti 33 ya? 33 nolnya ini hilang berarti 123. 123 joule per kilogram. Oh, berarti betul ya. Oke, kalor leburnya betul. Itu Apa? masa S-nya. Masa S-nya 500 gram. Kenapa? Harus diubah ke kilogram. Nah, iya. Harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan. Satuan jangan ditinggal-tinggal loh ya. Begitu sudah berubah jadi angka, satuan harus tetap masuk. Tadi nggak kelihatan nggak ada ininya ya. Iya, oh lah iya, kasih tahu ibu itu loh yang jelas. Jangan sambil lari gitu ya. Ya, jadi ini ya, Ki itu kan sama dengan P kali T. Q-nya itu sama dengan Q1, Q2, Q3. Berarti sama dengan PT. Maka T sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 dibagi dengan P ya. Nah, ini kalor lebur Ibu udah cari tadi 80 kalori per gram diubah ke joule per kilogram jadi 336000 ya. Cocok nih. Oke? Ada delta T di Q1 berarti delta T-nya ini dari -4 ke 0 itu naiknya berapa derajat? 4 ya. Jadi Q1-nya ini Q2-nya, ini Q3-nya. Oke, silahkan dikerjakan.